Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Ya. Untuk membangun channel ini jangan lupa dulur bantu dengan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng, tot 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 ya dulur ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo lur, mentang-mentang udah pagi. Loyo, waalaikumsalam lur. Tapi dulu jangan loyo ya. Ketika melihat Ki San San ini, persiapkan energi, persiapkan mata ini harus bersih. Ya, pakai wudhu. Karena ini yang akan saya bahas nanti. Ya, tentang pembersihan muka kamu harus bersih. Nah, gitu loh. Ya, karena ini apa? Pembedahan dari syariat ke marifat seperti wudhu ini penting loh. Kalau jenengan hanya di syariat wudhu, mungkin jenengan sudah pintar. Lah tapi nanti gimana lur mendak? Ya, untuk alaqul karimah ini saya memberikan edukasi di channel Ki San San ini. Ya, saya mau buka. Kalau Anda melanggar secara marifat thariqah wudhu, jenengan akan kena teguran daripada Allah Ta'ala. Ya lur ya, bukan sama nakuti lur. Karena Ki San San ini akan membedah tentang kesehatan, seputar kesehatan non medis. Jadi penyakit ada dua lur, medis dan non medis. Ya lur. Ya bang. Nah, ya. Kalau medis paham ya lur. Medis ini maksudnya nanti ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau non medis masuknya ke rumah sehat, yaitu Ki San San. Ya. Masuk lur. Masuk. Ya, dulur satu lemes ya. Masuk. Ya, sedang cari inspirasi katanya. Inspirasi nggak tahu inspirasi dari mana. Ya, enggak semangat, enggak gitu ya. Nah, kita lanjutkan yang kemarin dulu ya. Kemarin ini saya membahas di Ki San San yang part pertama ya. Ini penyakit yang disebabkan karena kita tidak bisa menjaga wudhu kita. Sebentar lur, saya tak merokok dulu biar dapat inspirasi yang jos gemilang. Ya. Dulu klesam mau ngomong Jawa dia nggak paham. Jadi bingung ngatani lur gaya numpak kuda. Paham naik kuda lur? Paham nggak naik kuda? Artinya disuruh mengendalikan hawa nafsu lur. Naik kuda kayak gini, maka ajarilah anak cucumu memanah sambil berkuda. Enggak benar-benar diajari memanah sama berkuda. Lur. Itu harus dibedah. Artinya apa? Kita ini harus mencari ilmu-ilmunya Allah, menancapkan benar-benar keimanan di dalam dada dengan mengendalikan hawa nafsu itu. Ya, dengan kaki empat artinya sifat empat di diri kita lur. Ya, ajari lur memanah sambil berkuda. Paham lur? Nah, ya. Jadi bukan kok memanah sambil berkuda bener ini. Ya itu sih bagus karena keterampilan. Ya. Tapi yang paling bagus lagi ketika jenengan buka, buka sarungnya ribet bambu. Jadi artinya jenengan benar-benar untuk menuju kepada Allah Ta'ala ini dengan cara bisa mengendalikan sifat hewan kita atau sifat nafsu kita. Ya, ingat lur, ojo nafsu kamu gede-gedekan. Ya, enggak boleh lur. Ya, kalau seumpama nafsu kamu besar-besarkan demi ambisi keduniawian kamu tanpa kamu memperhatikan makna daripada wudhu, Allah akan menegur jenengan lur. Ya, contoh ketika jenengan membasuh muka, jenengan hanya bisa membasuh muka, membersihkan muka, yang untung siapa? Diri kita sendiri lur, egois. Terus kemana hablum minannasnya lur? Ketika jenengan membasuh, jangankan membasuh, tiap pagi aja kamu pasti basuh. Kadang orang-orang yang malas mandi, ini pakai jurusnya jurus wacing, matang gini nggak gitu. Ya, kita bedah lur. Ngerokok dulu lur. Biar tambah serem. Ya, tak ngerokok ya. Rokok. Ya, pakai bahasa Jawa enggak boleh ya di sini. Di Ki San San enggak boleh katanya pakai bahasa Jawa. Katanya itu ya dulur yang lagi santai duduk jangan pakai bahasa Jawa, saya enggak mudeng katanya kayak gitu. Ya udah tak ikutin. Pakai bahasa
Indonesia. Karena saya orang Indonesia. NKRI harga mati. Oke, Lur? Oke. Nah, itu loyo. Ya, Pak. Sebentar, Lur. Ya, bentar ya. Menikmati. Menikmati ya. Betul. Oh ya. Ya. Meresapi. Nah. Bukan meresapi ya, meresapi. Apanya yang diperas itu? Apanya yang diperas? Nah itu, ngeres itu. Ya. Ini berarti wudhunya kurang sah ini. Ini nanti kena yang membasuh ini nih. Nah gitu. Nah ini tak tunggu ini, nanti kena ini. Ini untung masih di masalah membasuh muka ini. Kalau enggak langsung kena ini. Enak ini psyuk gitu. Ya dulu, jangan pedulikan ya. Nah, ayo kita lanjutkan lagi dulu untuk kajian-kajian ini biar kita bertambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, berhablum minanas dengan berbaik, bersilaturahmi dengan baik, ya, berhablum minanas dengan baik. Kita lanjutkan dulu. Di sini adalah pengkajian untuk membasuh muka dalam wudhu thariqah atau ma'rifat, ya. Apa itu? Membasuh muka. Ini di muka kita, membasuh wajah. Muka, wajah ini sama saja, ya. Ini di sini ada namanya mata, hidung. Kalau mulut tadi sudah ya Lur ya. Kita bahas yang di mata dulu. Sebentar Lur. Nah, ngecus lagi. Di mata Lur. Kalau jenengan pada waktu membasuh muka, cobalah kembali introspeksi ke dalam diri jenengan. Ya. Gali. Kira-kira ketika jenengan membasuh muka, apakah tindakan jenengan dalam masalah penglihatan jenengan ini benar-benar yang sudah diridhoi sama Allah atau belum? Itu loh, bukan hanya asal wudhu kerupiak-kerupiuk. Eman-eman Lur. Orang tuanin jenengan membiayai jenengan untuk belajar ilmu agama. Ketika jenengan ini nggak memahami, menangislah orang tua kita. Ya. Jadi harus kita syariat kita bedah menjadi ma'rifat, kita komparkan, kita masukkan ke dalam hati, kita ikat yang hak-hak, maka menjadi hak ikat, lalu kita jalankan menjadi aktor atau perjalanan. Ya, dengar. Ya, jadi kayak gitu loh. Ya, mata ini harus kita introspeksi. Ketika kita berwudu 3 kali dengan membasuh muka, artinya apa? Wajah ini harus kita bersihkan dengan ilmu, kita siram dengan ilmu-ilmu yang hak daripada Allah Ta'ala. Mata ini punya siapa? Punya Allah Ta'ala. Maka apa? Ayo kita pakai untuk Allah Ta'ala. Ketika jenengan melihat yang tidak diridhoi sama Allah Ta'ala, maka bersegeralah. Nah, kita beristighfar. Jangan sekali-kali kita teruskan itu. Ya. Jangan ada kata-kata mubatir, berarti jenengan sudah melawan Allah Ta'ala. Karena tahu itu bahwa salah, tapi jenengan terjang. Nanti Allah akan menegur jenengan, yaitu dengan apa? Katarak. Ya. Ini non medisnya Lur. Kalau medisnya namanya katarak. Ya, maka ada penyakit men dan ada penyakit plus. Di mata ini ada 2, men sama plus. Kalau men itu kurang, artinya kurang imani jenengan. Mudeng orang. Kalau main itu artinya kurang. Kalau plus itu sok keminter. Mentang-mentang udah bisa syariat harus dibedah. Jangan pinter syariat saya cuma jempol. Tapi kalau nggak dibedah secara marifat, mandor itu namanya plus. Ya, suka nambah-nambahin. Nggak boleh, kalau kurang berarti kurang iman. Jangan kurang ilmu agama. Paham nggak? Maka dikatakan katarak. Mudah nggak Lur? Jangan klesam-klesam, panas iki. Ayo. Ya, paham? Paham. Nah, gitu, ngaji yang bener. Ngaji ora bener. Ayo. Gali ilmu-ilmu, kasihan jenengan. Jenengan hidup di dunia ini hanya sementara. Ingat ragam jenengan ini punya Allah Ta'ala. Mata jenengan ini punya Allah Ta'ala. Harusnya jenengan bisa mengendalikan itu semua. Itu bisa sembuh, Mbak. Apanya? Kataraknya. Loh, jenengan benahi dulu akhlakul karimahnya. Wudhu jenengan harus diperhatikan lagi. Kira-kira mata jenengan ini, mata kita ini sudah benar-benar enggak?
melihat yang hanya diridhoi sama Allah Ta'ala. Kalau insya Allah jenengan sudah belajar benar-benar beristighfar, bertobat ini adalah apa? Menyadari kesalahan kita dan tidak mengulangnya lagi dan segera meminta ampunan. Insya Allah nanti medisnya akan ketemu. Ya Lur ya. Iya Mbah. Ya kayak gitu. Nah, jadi untuk menghilangkan medis, untuk menyembuhkan medis, jangan harus dari non medisnya dulu. Kalau non medisnya sudah kena, baru medisnya baru kena. Ya, mudeng. Iya Mbah. Paham Lur? Ya. Ya, jangan tersenyum dulu seolah-olah engkau sudah benar. Jangan tersenyum dulu seolah-olah engkau sudah suci. Ya, ilmu itu ada dua Lur, tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu ada di kitab. Mau mempelajari, oh kita pakai fasolatan, iya bagus. Tapi ketika sudah tahu fasolatan, ayo kita bedah. Makanya di bambu nanti akan dibedah itu masalah fasolatan. Kenapa ini bisa membatalkan? Kok ini bisa membatalkan? Itu mau dibedah sama di Kisansan ini sama membedah tentang penyakit. Makanya banyak orang di luar sana sudah berobat kemana-mana, ya, ke medis kemana-mana. Tapi masih aja ujung-ujungnya menyalahkan Allah lagi, katanya saya ini salah apa, saya sudah salat, saya sudah syakat, jangan sok sombong. Paling sholat hanya 5 menit aja gak ada permintaan selangit, seabrek, ngapur, panas sih. Ya, ingat. Ya. Jadi mata jenengan harus benar-benar untuk melihat yang diridhoi sama Allah. Ketika yang tidak diridhoi sama Allah jenengan memaksa, maka Allah akan menegur jenengan. Itu tandanya Allah masih sayang kepada jenengan. Ya, paham Lur? Paham. Ya, diingat Lur, itu baru mata Lur. Jangan asal aja. Ya, coba sekarang saya logikakan. Ya, jenengan meminjami saya mobil. Jenengan punya aturan-aturan yang harus saya jalankan. Tidak boleh membawa barang-barang yang kotor, tidak boleh membawa ini yang nanti larinya ke sini. Ternyata saya terjang. Jenengan marah enggak? Mobil jenengan saya pakai kayak gitu. Marah. Sama. Mata jenengan punya siapa kalau bukan punya Allah Ta'ala? Ya. Kita ini punya apa Lur? Kenapa engkau sombong? Ya. Lah. Ya, mata ya, ini mata, hati-hati. Jangan jelalatan, nanti lihat kayak lepet. Ya, jelalatan mata jenengan. Nanti ada penyakit min plus. Nah, dengar plus. Kalau plus senang dia, soalnya dia suka yang plus. Ayo. Kalau yang plus ini udah repot urusannya. Plus ya. Nggak boleh. Ya, senang suka Lur yang plus Lur. Suara langsung plus. Ya. Kalau min ini artinya apa? Jangan kurang ilmu, kurang ibadah, kurang iman. Kalau plus, jangan overload kelebihan. Merasa sudah benar, merasa sudah pintar. Kalau nggak percaya, ayo jangan pelajari sendiri. Ya, Lur ya? Ya, Pak. Ya. Mudeng. Paham? Paham. Biar nggak panas ini. Lihat orang di dunia panas akhirnya ya. Banyak melakukan kemaksiatan. Wah, seolah-olah sudah suci, sudah kayak gini. Tapi lihat bodi aduhai sedikit langsung kayak gini. Mubazir. Nah, itulah. Itu orang-orang yang beli tiket ke neraka itu kayak gitu loh. Ya, bilangnya mubazir. Allah kok dilawan. Iya, ditentang. Coba jangan ditentang, mau nggak? Ya kan? Itu namanya menentang Allah kalau kayak gitu. Nggak boleh Lur, jangan Lur, minum dulu Lur. Ini agak semangat ini Lur. Ya, tutupi Lur, biar nggak ini. Awas, hati-hati. Ini nanti saya ditegur kalau ditutupi enggak. Ya, minum kopi langsung mek. Makanya minumnya air putih biar nambah ilmu Lur ya. Nambah ilmu. Ya Lur ya. Nah gitu. Lagi. Penyakit. Udah. Kedutan itu Apa? kekedutan. Kedutan. Loh, kalau kedutan itu bukan penyakit.
Apa? Itu biasanya petunjuk atau tanda. Batuk dikit dulu. Bentar, tak batuk lagi sebentar, satu lagi. Sudah ya, bonus satu katanya ya. Suruh minum kopi katanya dulu. Bah, kalau untuk penyakit mata ada tradisionalnya enggak? Ada. Tak kasih tahu ya dulu. Ini kalau jenengan sudah didandani akhlakul karimah, berubah lho ya. Ini kadang minum kopi berubah, kok teh, kadang air putih berubah lagi ya. Bingung banget pemirsanya ya. Kadang Spiderman, Batman enggak gitu ya. Sebentar lho. Ini jadi bingung ngeblank sana sini makanya tutup kayak gini ya. Ini kayak gini lho. Kalau jenengan akhlakul karimahnya lho ya, sudah dibetulin. Ini tadi melihat yang sudah diridhoi sama Allah, karena jenengan kemarin hilaf atau ketidaktahuan jenengan, maka saya kasih tradisionalnya, murah meriah, yaitu pikolog, bunga putih itu loh. Ya, itu jenengan masukkan ke air, lalu teteskan lho. Perih lho, sakit. Sakitnya tuh di sini, kata tetangga saya gitu. Sakitnya tuh di sini ya. Itu. Merejak mata. Kerjat mata. Iya. Itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Timur namanya pikolog, bunga pikolog putih ya. Iya. Nah, nanti pakai itu teteskan. Itu sehari itu cukup sekali, terus kalau parah itu bisa 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Ya, itu untuk tradisionalnya ya. Itu untuk tradisional. Tapi jangan benahi dulu ya lur ya, akhlakul karimah ya lur ya. Jangan asal ngawur ya. Nanti jelalatan enggak boleh. Enggak boleh ya. Apalagi yang sudah punya istri, kasihan istri di rumah. Ya, jangan berpikiran rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Jangan ya. Itu berdosa lur, enggak boleh. Ya, itu harus kendalikan. Nanti tadi saya bilang berkuda harus mengendalikan hewani sifat nafsu. Berkuda ini tali kekangnya 2, artinya dengan syariat dan makrifat, Al-Quran dan hadis, ucapan dan tindakan jenengan. Oke? Nah, kayak gitu. Masuk ya. Ini sudah jelas lur di bagian mata lur. Sudah jelas. Ya, mata. Karena mata ini paling penting lur. Jenengan tahu namanya waskito tahu. Nah, kalau jenengan ini nanti tidak punya, matanya rusak, gimana jenengan mau dapat waskito? Enggak bisa. Karena waskito itu ngawasi saking moto, mengawasi dari mata, namanya waskito. Maka guru waskito ini adalah ketika kita melihat segala sesuatu, melihat orang lain, melihat alam, ini kita kaji, itu baik apa enggak. Ketika itu baik, kita juga harus bisa melaksanakan. Kalau itu buruk, jangan kita lakukan. Terus yang baik kayak gimana? Harus dengan beribadah yang benar. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu laksanakan terus. Paling afdal beribadah berjamaah. Ya, berjamaah lur. Ya, jangan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri sombong jangan. Masa Allah disuruh datang, Allah Akbar, Allah sini Allah, ya tidak boleh. Ya berjamaah. Ya mudah ya, berjamaah. Apalagi diolor-olor waktune. Wah, coba jenengan memanggil karyawan jenengan lur. Panggilan kepada saudara fulan diharapkan ke kantor. Panggilan kepada si fulan diharapkan ke kantor. Padahal jangan menyuruh. Akhirnya nggak datang. Giliran 1 jam 2 jam itu si fulan yang tadi dipanggil itu membalas. Ya, Pak bos, tolong datang ke sini Pak bos, datang ke sini. Jangan rasanya mangkal nggak? Ayo, itu makanya sholat itu jangan diulur-ulur, jangan diundul-undul. Ketika mendengarkan suara panggilan adzan, suara adzan itu panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, maka langsunglah jenengan laksanakan. Kalau jenengan mengundur-undur, jenengan sama saja menyepelekan Rasul. Karena itu yang adzan itu utusan Allah. Adzan panggilan dari Allah bukan? Ya. Lah, terus yang adzan berarti kan disuruh oleh Allah. Utusan Allah. Ayo rukun iman ketiga jenengan kena. Kisan-san tekane rukun iman yo. Yo, ngawur yo. Ya, Pak. Boleh ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya. Ini ya, karena kayak gini. Ini ya.
Kita lanjut ya, Lur ya. Kita lanjut. Iya. Kita lanjut ngerokok dulu. Itu pusing itu. Pegangin. Itu pusing. Karena apa? Sering sholat sendiri. Pusing. Aduh, saya kena katanya kayak gitu. Ya. Nah, kena saya. Sering sholat sendiri dan mundur. Saya kadang sampai jam 1:30 baru sholat. Aduh, kena. Ya iya kena. Biar ibadah jenengan nggak salah. Ya, sombong jangan kalau sholat diundur-undur. Sombong. Masa dipanggil Allah nggak datang, jenengan malah memanggil Allah. Coba jenengan punya karyawan, datangnya terlambat, marah nggak jenengan? Ya kayak gitu logika ilmiah ini, ya spiritual, intelektual gitu. Ya dulu ya, maaf lulur, bukan saya kok apa itu bukan. Saya ini bambu, cuman memberikan edukasi. Siapa tahu ini ilmu bisa bermanfaat untuk jenengan agar ibadah jenengan nggak salah, dah sasaran kayak gitu. Ya Lur ya. Ya. Nah, ini mata sudah ya. Nah, Sudah. kita lanjut yang ke dua yaitu ini hidung. Hidung ya. Ya. Irung ya, irung. Irung. Irung ya. Sebentar tak rokok dulu keluar dari hidung. Dah ya, tak lanjut sebentar. Dah. Hidung atau irung. Ini biasanya gangguan di hidung atau irung. Itu biasanya satu bisa meler atau ingusan. Itu karena biasanya influenza dalam medisnya, ya. Dalam medisnya influenza. Itu pilek. Ya, pilek. Kalau dalam bahasa non medisnya itu disebabkan karena apa? Hablum minanas jenengan kurang baik. Artinya apa? Jenengan hablum minanasnya terlalu mengedepankan ego jenengan. Jenengan pengen karena hubungan jenengan pengen jenengan ini dipuja, dianggap hebat. Jenengan sering mengedepankan ego jenengan, merasa benar sendiri. Ini biasanya tegurannya. Nanti jenengan akan influenza sering, ya, sering pilek kayak gitu. Biasanya kayak gitu, ya, pilek terus ini ketutup ya namanya ya, ketutup kayak gitu ya. Apa? Sinus namanya. Sinus ya, Sinusitis. sinusitis. Nah itu katanya dulu satu sinusitis, saya nggak tahu sinusitis itu apa. Pokoknya saya tahunya buntet, irung bupet, nah gitu ya. Nah gitu ya. Karena ini lambang daripada hablum minanas, yaitu berhubungan. Maka hidung ini bolongannya 2. Artinya dalam satu rumah ini ada 2 nyawa, laki-laki dan perempuan, maka hidungnya 2. Dan terus kalau istrinya 4 gimana? Berarti lubangnya banyak di sini. Ya, lubangnya banyak kayak gitu. Ya dulu ya. Ya, Pak. Jadi kalau pilek itu berarti hablum minanasnya jenengan kurang baik. Jenengan segeralah introspeksi, koreksi. Ketika jenengan berwudu kayak gini, jenengan harus benar-benar berintrospeksi lur ya. Syariat ini wajib jenengan lakukan lur. Karena dari syariat ini jenengan akan bisa mendapatkan ilmu. Tapi ketika jenengan melakukan syariat, jangan kerubyuk lur. Akhirnya seperti jenengan makan, nggak dapat manfaatnya. Ya, mudeng. Ya. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Harus jenengan ketika membasuh muka dengan air, artinya dengan ilmu 3 kali, yaitu jenengan harus bisa mengendalikan harta, tahta dan wanita. Jenengan harus bisa memahami syariat, makrifat, hakikat. Ya, paham ya? Nah, Paham dulu ya? paham. Ya, jadi kayak gitu. Jenengan ini harus dijaga ya untuk hablum minanas. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Bersin terus itu gimana? Ya, itu sama kan tadi sinusitis ya. Sinusitis. Ayo dipertanyakan seputar wajah. Jangan jerawatan ya, jangan jerawatan. Tadi ada orang saya mau nanya jerawatan itu masalah cinta. Di Mbak Ambu saya nggak mudeng. Ya. Kalau itu kurapan ya, Pak. Kurapan itu apa? Kadas Kadas, Di sini? Iya. Memang ada di sini. Ya kadang suka ada gitulah. Tapi jarang di situ. Ya, itu jarang gitu. Yang sering ini adalah ini ya, di sini. Kalau di sini jarang. Itu biasanya karena orang-orang sekarang ini terlalu pengen merombak wajahnya
dengan cara kimia yang berlebihan nanti akhirnya merusak sel kulit loh. Saya bisa medis juga bisa. Jadi semua ini kok bukan karena non medis itu enggak. Makanya ketika jenengan sakit coba jenengan berikhtiar secara non medis dulu loh ya. Non medis. Kalau non medis kok masih utuh, jenengan sambil introspeksi, tapi ketika ke non medis jenengan juga introspeksi nanti ke non medis, ke medis. Ya, ke medis. Kalau ke medis kok jenengan minum obat ke dokter sampai berapa kali kok masuk tuh baru jenengan introspeksi ke non medis, tapi dari awal juga harus introspeksi ke non medis ya. Jadi kok bukan penyakit itu semua dari non medis itu bukan ya, paham ya lur ya, paham lur ya. Jadi di pengkajian Dambo ini enggak mengatakan kalau penyakit itu semua non medis, enggak. Saya mengatakan kalau jenengan kok di medis sudah berulang-ulang berobat, minum obat tapi masih utuh, ya itu berarti non medisnya harus digali, atau lebih baik jenengan ketika berwudu selalu introspeksi kayak gitu loh. Namanya manusia, wajar lah kadang sakit dikit, tapi ketika itu memang benar medis, insya Allah ketika jenengan minum obat ataupun apa ya ataupun ke dokter, insya Allah itu namanya ikhtiar dengan bagus ya lor ya. Iya, Mbah. Paham ya lor ya? Iya. Paham ya. Paham? Paham, Mbah, paham. Paham. Oke, ya. Kalau sudah paham, ingat ya dulur, ini pesan dari Mbah Bu. Ya. Mationo. Goleki apa sing arep mok gawa mati. Aja mati-mationo. Goleki apa sing ora mok gawa mati. Eling ya, Lur. Ya, Mbah. Eling ya, Lur. Ya, Mbah. Ya, jangan lupa Lur. Bantu yuk channel ini biar bisa berkembang, bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi dan sama-sama belajar lagi. Semoga tadi apa yang saya sampaikan kepada dulur semua bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menjadikan kebarokahan untuk kita semua, bisa menjadikan kesehatan untuk kita semua, dan kita lebih beribadah kepada Allah lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.